Mabes Polri membongkar siapa dalang di balik isu ijazah Joko Widodo. Ya, Mabes Polri membongkar siapa di balik isu ijazah Joko Widodo, dan kita simak sama-sama atas dari apa yang disampaikan oleh pihak Polri. Ini adalah kontroversi yang akan terus bergulir sampai 2029. Ini disengaja atau memang diciptakan kontroversinya? Ya. Kalau saya melihatnya adalah dari sisi apa? Ini tidak terlepas dari kecepatan Jokowi memecat Anies Baswedan pada periode pertama pemerintahannya sebagai Mendiknas atau Mendikbud pada hari itu, karena seluruh hari ini ada Mendikti segala macam, hari itu satu digabung semuanya menjadi Mendikbud gitu kan, artinya pendidikan. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari benang merah tersebut gitu kan. Nah, berikutnya itu langkah yang pengamanan menurut kami atau menurut saya itu kan, langkah pengamanan untuk mengamankan persoalan mengenai ijazah, apalagi juga Anies adalah seorang tokoh di UGM yang kemudian di irisan berikutnya ada Pratikno selaku juga yang juga rektor di UGM yang kemudian menjadi sama-sama tintang untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden. Nah, itu stressing pertama. Berikutnya adalah kenapa ini kontroversi yang akan terus bergulir sampai 2029. Ini kalau kita bisa baca sedikit agak lebih membaca situasi politik hukum yang sedang bergerak hari ini. Ini sorotan kemarin sebelum ijazah Jokowi ini menjadi panas, orang seluruh menyorot Gibran. Gibran luar biasa betul disorot oleh publik dengan segala tingkah pergerakan dan segala macamnya dari selaku wapres. Nah, tiba-tiba isu tentang ijazah muncul demikian masifnya, dan kemudian tiba-tiba Jokowi melakukan perlawanan yang luar biasa juga. Nah, kita melihat ini ada pergeseran pendulum untuk memecahkan pikiran dan atau fokus masyarakat untuk menguji terhadap kapasitas dan kredibilitas seorang wapres. Nah, sebagai seorang yang telah melahirkan tanda kutip anaknya menjadi wapres, ya, saya melihat Jokowi punya kepentingan besar untuk menyelamatkan skoci yang sudah ditanamkannya, yang sedang hari ini berlabuh bersama pemerintahan. Ya, skoci itu harus diambil lagi dan kemudian dia kendalikan lagi sebagai tanggung jawabnya kepada Nyonya juga, supaya Nyonya senang hatinya. Ini bahasa apa ya? Nyonya senang hatinya untuk supaya pergeseran persoalan Gibran bergeser kepada Jokowi. Itu statement dan kemudian step kedua itu kan dari proses ini. Nah, berikut ini maksudnya apa nih? Dari isu menyorot Wapres Gibran sekarang ke bapaknya. Ini pesan atau poin yang ingin disampaikan apa kira di? Poin yang disampaikan ini adalah ini untuk menarik apa? Supaya perhatian tidak lagi ke Wapres gitu, kepada persoalan kredibilitas dan kemudian uji sahih juga terhadap keabsahan karena pergeseran TNI dari Purnawirawan kemarin itu mengeluarkan rekomendasi itu luar biasa. Karena artinya orang-orang yang merekomendasikan adanya pemecatan dan pemakzulan terhadap Wapres itu yang kemudian adalah berada pada kubu-kubu orang-orang yang ibaratnya memiliki kuasa juga, walaupun sudah Purnawirawan tapi memiliki kuasa, dan itu identik dengan negara-negara luar, itu identiknya tanda kutipnya seperti kudeta itu kan, tapi kudeta bukan terhadap presiden tetapi terhadap Wapres gitu kan, untuk diapakan, artinya untuk digeser posisinya, dan itu langsung dimintakan kepada Prabowo dan juga kepada MPR. Nah, pendulum ini harus ditarik cepat. Artinya kita tidak bisa melepaskan strategi pemerintahan atau cara politik Jokowi selalu membuat gimmick-gimmick politik, ya, gimmick-gimmick politik, dan kemudian juga kalau saya memberikan pembahasannya adalah pemerintahan Jokowi itu dibangun dengan tematik, sistem politik tematik. Jadi setiap hari itu harus ada tema terus, setiap saat itu harus ada tema terus, sedangkan tema yang sebenarnya itu akan kabur dengan persoalan tema-tema baru yang dibuat itu kan. Itu analisisnya. Nah, lanjut kepada persoalan apa hari ini sesuai dengan pertanyaan Bang Nasran tadi, bahwa baik ya, sebelum sampai ke pertanyaan itu, ini menarik. Artinya ini
yang diangkat isu ini adalah salah satu upaya gimmick yang diciptakan oleh Ya. geng Solo setidaknya Ya. untuk melupakan kasus-kasus besar yang lain. Kira-kira seperti itu. Betul. Nah, itu dia. Kalau artinya kalau ini di isunya sengaja dibalikan ke Jokowi, artinya secara keabsahan atau keotentikan ijazahnya artinya tidak persoalan berarti, sehingga dia berani untuk memasang badannya sebagai ya tumbal untuk diserang begitu. Oke, nah, baik. Kenapa tadi saya menyampaikannya bahwa ini kontroversi yang akan bergulir terus dan tidak akan selesai sampai 2029. Ya, kenapa? Karena Jokowi akan memainkan peranannya terus untuk menerus supaya nilai elektrikitasnya dan kemudian perannya terus muncul di publik gitu kan. Kenapa? Supaya tetap jadi hot issue, Betul, trending topic jadi hot begitu. issue dan topik karena memang itu apanya. Selama ini 10 tahun itu dia bertahan di situ. Sementara Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi juga membeberkan siapa saja di balik isu ijazah palsu Pak Joko Widodo. Dan inilah pernyataan Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi yang membeberkan siapa di balik kasus ijazah Pak Joko Widodo. Isu ini bisa menjadi ramai banget ya, karena satu, ada pelapor yang menuduhkan Pak ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nah, sementara dia menunjukkan itu berdasarkan hasil penelitian dia, karena katanya pakai penelitian saintifik dan sebagainya, gitu kan. Tapi bukti-buktinya itu banyak diumbar di media sosial. Nah, sementara yang dituduh kemarin, akhirnya Pak Jokowi itu memberi laporan balik di Polda Metro bahwa dia merasa dicemarkan dan kemudian ada provokasi dan sebagainya gitu. Jadi mengapa ini jadi prosesnya gonjang-ganjing lama banget? Karena ini ternyata disampaikan para pengadu ini pertama kali adalah ternyata bekas-bekas dari orang yang benci sekali dengan Pak Jokowi, pendendam lah gitu. Ya, contohnya. Kita sebut dari 5 itu ada Dr. Tifa, kemudian juga ada Ya, Suryo. saya nggak sebut namanya lah, karena praduga bersalah silakan ya. Ada yang dulu pernah dipecat jadi menteri, dendamnya bukan main. Ada yang dulu bekas kelompok yang dilarang, bukan partai ya, ormasnya atau apanya itu dilarang. Organisasi masyarakat, ya. Organisasi dilarang. Kemudian kelompok partai yang kalah dalam persaingan itu. Sementara narasi daripada Khosinuddin yang mengaku sebagai pengacara ini juga mengaku sebagai korban kriminalisasi Bapak Joko Widodo, dan inilah pernyataan daripada Khosinuddin. Saya tambahkan, kan ada narasi yang disampaikan oleh kuasa hukum saudara Joko Widodo seolah-olah saudara Joko Widodo itu adalah korban kriminalisasi. Kami tegaskan, kalau ya ada orang yang ingin mengklaim, mengaku sebagai korban kriminalisasi gara-gara ijazah palsu saudara Joko Widodo, yang paling berhak adalah Bambang Trimulyono dan Gus Nur, karena keduanya terbukti sudah pernah di penjara. Ya, divonis ada yang 4 tahun sudah keluar dan 6 tahun awalnya jadi 4 tahun. Gus Nur sudah PP keluar, sementara Bapak Menteri sampai hari ini masih di penjara. Saudara Jokowi kapan pernah di penjara? Pernah saudara Jokowi di penjara? 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun, sehari saja karena ijazah palsu. Nggak ada kan? Bahkan dalam kasus ini, justru laporan saudara Joko Widodo di Polda itu sudah langsung naik ke LT Pro Justisia. Sementara laporan TPUA hanya diarsip di Dumas. Berarti apa? Berarti tingkat gradasi, intensitas keseriusan penyidik itu lebih serius menindaklanjuti laporan saudara Joko Widodo ketimbang laporan dari TPU. Jadi jangan ditukar-tukar lah. Gak usah mengaku sebagai korban kriminalisasi. Masuk penjara juga nggak pernah. Gak usah juga ngaku-ngaku bahwa ini nanti kalau diperlihatkan akan terjadi chaos dan sebagainya. Sudahlah, buktikan saja. Kalau ada ijazahnya, tunjukkan asli, dan itu akan mengkompensasi masyarakat yang hari ini sedang terbelah gara-gara ijazahnya. Ya, isu ijazah Joko Widodo yang palsu ini adalah isu untuk menghancurkan Pak Joko Widodo ya. Dalam dan tujuan di balik tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi adalah lawan politik yang kalah dan ormas yang dibubarkan. Begitu kata Sylvester Matutina, dan coba kita saksikan sama-sama. Isu pemaksulan
dan juga isu ijazah palsu ini sengaja dimainkan, ya kan? Bukannya mereka supaya mendukung Pak Prabowo, bukan. Ini adalah isu ini untuk menghancurkan karakter Prabowo, Pak Jokowi dan Mas Gibran, dan nantinya apabila udah hancur, ya kan, otomatis mereka akan minta pemaksulan. Setelah pemaksulan ada juga nanti tentunya pastilah kita akan ribut, pendukung Prabowo Gibran juga nggak akan terima pendukung Pak Jokowi ribut, akhirnya terjadilah revolusi yang mana akan menurunkan Pak Prabowo. Ya. Karena memang dari awal mereka tidak mau Pak Prabowo dan Gibran menang, makanya mereka akan melakukan Demo berkali-kali. ya kan, mereka melakukan demo bahwa pemilu itu curang, harus diulang, bahkan mereka menggugat baik pihak MK. Ganjar maupun pihak Anies di MK, tapi apalacur kembali lagi, memang mereka menggugat akhirnya kalah dengan orang-orang seperti yang jago-jago kayak Refli Harun, pengacara hebat-hebat itu. Berarti kalian memang nggak becus. Kalian selama ini hanya membangun hoax, mengadu domba. Secara fakta hukum mereka nggak punya gitu loh, hanya menggugat, ya kan, di MK, Ya. berdemo, ya kan, untuk menggagalkan pemilu itu. Bahkan kalau kita lihat orang ini semua seperti kayak Ibu Mega, apakah dia rela Prabowo Gibran? Enggak. Kenapa? Ibu Mega pernah mengatakan bahwa mereka akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran, gitu loh. Jadi ini memang benar. Yang sekarang ini yang mempermasalahkan ijazah palsu, mempermasalahkan kayak matahari kembar, itu juga orang PKS yang kemarin berlawanan dengan Prabowo Gibran, tapi sudah dikasih jabatan menteri nggak tahu diri, gitu loh, ya kan. Termasuk yang kayak masalah ijazah palsu, orang PKB juga udah dikasih jabatan menteri, masih ada 2 orang itu, si Yonatan sama siapa mempermasalahkan ijazah. Ini kan manusia nggak tahu diuntung semua nih, kalau menurut saya. Yang berjuang ini ya teman-teman banyak gitu loh, nggak dapat jabatan pun nggak ada masalah, yang penting Prabowo Gibran sukses, ya kan. Tapi ini lawan-lawan politik yang udah dikasih pun, ya kan, masih juga kayak begitu, gitu loh. Apalagi yang sekarang ini yang dicopot zaman Pak Jokowi, ya kan, mantan menteri. Terus yang Panglima. Satu hari jadi menteri dicopot, sakit hati. Sakit hati. Terus ada lagi yang minta jabatan di zaman Pak Jokowi dari 2014, 2019. Jenderal-jenderal ini, mantan ini, teman-teman saya juga. Saya kenal istrinya, saya kenal anaknya. Bagaimana mereka ke Solo melobi almarhum ibunya Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Terus saya tahu persis orang-orangnya. Jadi kembali lagi yang dibangun ini adalah kebencian, adu domba, agar apa? Agar memuluskan ambisi pribadi mereka, ya kan? Supaya Prabowo Gibran ini nggak berhasil, bukan untuk kebaikan NKRI, bukan untuk kemajuan bangsa atau untuk kesejahteraan rakyat.